Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Pada hari Kamis ini kita belajar mengenal bentuk-bentuk pecahan. Nah, minggu-minggu yang lalu kita mengenal konsep pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan, mengurutkan, dan membandingkan. Sekarang mengenal bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah pecahan biasa. Kemudian yang kedua pecahan campuran. Kemudian yang ketiga pecahan desimal. Dan yang keempat, bentuk persen. Nah, kita akan lanjut bahas satu-satu bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Nah, pada pecahan biasa ini dibagi menjadi 2 macam, ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni. Nah, bagaimana ciri pecahan murni dan bagaimana pecahan tidak murni? Coba kita perhatikan bentuk pecahan ini. 1/3, 3/2. Nah, dari sini kita akan tahu pecahan murni itu adalah penyebutnya dan pembilangnya. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Penyebut lebih besar. Nah, ini dikatakan pecahan murni. Jadi pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh lagi pecahan murni yaitu 2/4. Nah, ini pecahan murni. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian 8/10. Ini juga termasuk pecahan murni. Kemudian 3/7. Ini juga pecahan murni. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, sekarang pecahan tidak murni itu adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini besar, penyebutnya kecil. Nah, ini adalah yang membedakan pecahan biasa yang murni dan pecahan biasa tidak murni. Kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, kalau pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh pecahan tidak murni lagi. 11/6. Kemudian ada lagi 13/7. Kemudian 15/8. Nah, ini perbedaannya pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jelas ya? Kemudian pecahan campuran. Nah, pecahan campuran bentuknya seperti ini. Diibaratkan C/A/B. C ini adalah bilangan bulat. A/B ini pecahan biasa seperti biasanya pembilang penyebut. Nah, dari mana hasil pecahan campuran ini? Buat Nisa ulang lagi ya. Pecahan campuran bentuknya C/A/B. Diibaratkan seperti itu. C sebagai bilangan bulat, A pembilang, B penyebut. Nah, dari mana hasil pecahan campuran? Pecahan campuran ini dari pecahan yang
pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, atau biasanya pecahan tidak murni. Contoh 11/6. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini termasuk pecahan tidak murni. Nah, dari hasil 11/6 ini ibaratkan 11 dibagi 6. 11 dibagi 6. Seperti ini, 11 di dalam, 6-nya di luar. Cara pembagian itu dengan cara dikurangi, 11 dikurangi 6, sampai hasilnya seperti ini, 11 dikurangi 6. 1 dikurangi 6 tidak bisa, jadi harus pinjam di angka 1 menjadi 11. 11 dikurangi 6, 11 dikurangi 6 ada 5. Ada 5. Nah, sekarang 5 dikurangi 6 tidak bisa, sehingga berhenti sampai di angka 5. Nah, kita hitung. Di sini pembaginya adalah angka 6. Angka 6 kita hitung ada berapa? 1. Hasilnya 1 di sini. 1 dikali 6, 6. Kemudian dikurangi 5. Nah, ini adalah sisanya. Sehingga bisa ditulis di sini 11/6 hasil pembagiannya menjadi pecahan campuran. Berarti hasilnya jadi bilangan bulat, sisanya pembilang, penyebutnya angka 6 tetap. Jadi pecahan campuran berasal dari pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dari hasil pembagian sehingga menghasilkan pecahan campuran 1/5/6. Dari mana 1? Dari hasil bagi 11 dibagi 6, hasil 1, sisanya 5 sebagai pembilang, penyebutnya 6 tetap. Ini. Jadi pecahan campuran bentuknya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Dan pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Contoh, (0,2). Ada tanda koma, berarti adalah pecahan desimal. Kenapa kok bisa dikategorikan pecahan? Karena 0,2 ini dari hasil pecahan per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Jadi di belakang koma ada satu angka, itu adalah per 10. Sehingga pecahannya bentuknya 2/10. 2 ini bilangan di belakang komanya ini. 10 dari hasil di belakang koma ada berapa angka? 1. Jika satu angka adalah 10 karena dihitung sebagai nolnya 1. Contoh lagi, 0,13. Bentuk pecahannya adalah, kita lihat di belakang koma ada angka berapa? 13. Per penyebutnya, kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Kalau 2 angka di belakang koma jadi per 100. Contoh lagi, 0,001. Kita lihat pembilangnya, angka yang di sini adalah angka 1. Bu, kenapa kok tidak 0 juga diikutkan? Tidak, karena dilihat dari angka yang bilangan bulatnya, yaitu angka 1. Per di belakang koma kita lihat ada berapa angka? 1, 2, 3. Jika 3 angka, sehingga penyebutnya 1000. Jadi pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma
di mana pecahan desimal itu adalah dari pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Paham ya pecahan desimal? Kemudian yang keempat, persen. Persen itu bentuk dari penyebut per 100. Jadi persen itu penyebut per 100. Lambang persen itu adalah seperti ini. Contoh, 25%. Sehingga bentuk pecahannya, persen itu adalah selalu penyebutnya per 100. 25 per 100. Hasilnya 25%. Kemudian ada 10%. Artinya 10 per 100. Paham ya? Jadi itu adalah bentuk-bentuk pecahan dibagi 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Perhatikan, di sini ada 5/3, dibaca 5/3. 4/7, dibaca 4/7. Maaf, ini 7 ya, bukan 3. Kemudian 4/5/6, 4/5/6. 0,4 dibaca 0,4. 75% dibaca 75%. Nah, coba dari ini mana yang pecahan murni? Ya, pecahan murni itu adalah yang ini, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. 5/3 sebagai pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ini pecahan campuran, ini pecahan desimal, dan ini pecahan bentuk persen. Sudah paham ya nak ya?